Ibu itu untuk pertama kalinya dalam 5 tahun melangkah masuk ke kamar putrinya. Namun pemandangan di depan mata membuatnya langsung hancur. Padahal setiap bulan dia mengirim uang tunjangan sebesar $100.000. Namun di lemari baju putrinya tidak ada sehelai pun pakaian layak. Bahkan satu-satunya sepatu miliknya pun sudah sangat rusak. Sementara di kamar sepupu laki-lakinya, penuh dengan mainan mahal dan camilan impor. Yang membuat sang ibu makin tak bisa terima adalah saat ia melihat halaman demi halaman buku harian putrinya, penuh dengan tulisan yang menyayat hati. Baru di saat itu ia sadar, anaknya telah menjalani kehidupan yang amat menyedihkan selama ini. Ternyata sejak ia dan suaminya memiliki anak perempuan, mereka pergi ke kota membangun bisnis, dan menyerahkan pengasuhan kepada nenek di kampung. Seiring perusahaan berkembang pesat, uang bulanan yang dikirim ke rumah pun semakin besar. Namun sang nenek sejak dulu memang tidak menyukai cucu perempuan. Semua uang yang dikirim selalu dihabiskan untuk cucu laki-lakinya. Sementara gadis kecil itu bahkan sulit makan kenyang sekalipun. Hari itu gadis itu akhirnya tak tahan lagi. Diam-diam saat neneknya lengah, dia menggunakan ponsel nenek untuk menelepon orang tuanya. Sambil menangis ia memohon agar segera dijemput pulang. Namun saat itu orang tuanya sedang sibuk mengurus proses IPO perusahaan. Mereka pun menjanjikan akan segera menjemput setelah urusan selesai. Tapi yang tak mereka duga, anak mereka tak pernah sempat menunggu mereka datang. Karena setelah ketahuan menelepon diam-diam, ia mendapat pukulan kejam dari sang nenek. Malamnya saat hujan deras mengguyur, nenek memaksanya berlutut di luar pintu selama sehari semalam. Hingga akhirnya tubuh kecilnya tumbang karena kekurangan gizi. Saat paman menemukannya, kondisinya sudah sangat kritis. Paman panik dan ingin segera membawanya ke rumah sakit. Namun nenek bersikeras mengatakan cukup tidur saja nanti juga sembuh. Di saat itu orang tua si gadis menelepon paman. Begitu tahu anak mereka sakit, mereka langsung panik dan mentransfer $20.000 untuk biaya rumah sakit. Namun uang itu malah diselewengkan oleh nenek dan direncanakan untuk membeli mainan ulang tahun cucunya. Bahkan malam itu dia memperingatkan gadis kecil itu agar besok pagi bangun lebih awal untuk menyiapkan hadiah ulang tahun adik sepupunya. Mendengar itu, gadis kecil itu hanya bisa mengangguk setuju. Namun akhirnya ia meninggal dunia malam itu. Keesokan paginya, kedua orang tuanya baru saja menerima kabar gembira bahwa perusahaan resmi terdaftar. Mereka langsung pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli hadiah, berniat pulang dan memberi kejutan untuk putri mereka. Saat itu nenek mendekati kamar sang gadis untuk membangunkannya. Tapi yang ia temukan adalah tubuh cucunya yang sudah tak bernyawa. Melihat itu nenek langsung memanggil paman. Paman yang melihat tubuh gadis kecil itu hanya bisa menangis penuh penyesalan. Ia ingin segera menghubungi orang tua gadis itu. Namun nenek mencegahnya. Karena takut setelah kematian si gadis, mereka tak lagi mengirim uang bulanan. Sementara hasil bertani tak akan cukup untuk membesarkan cucu laki-lakinya. Setelah berpikir sejenak, paman pun mengurungkan niatnya dan menutup telepon. Mereka pun berniat diam-diam membawa gadis kecil itu ke belakang bukit untuk dikubur. Namun saat itu warga desa datang untuk merayakan ulang tahun sang cucu. Takut perbuatannya ketahuan, nenek buru-buru menutupi tubuh gadis itu dengan selimut. Lalu pura-pura tenang menyambut para tamu ke halaman untuk makan bersama. Tak lama kemudian, kedua orang tua gadis kecil itu tiba di rumah. Begitu masuk, mereka dengan gembira memanggil nama putri mereka. Membayangkan gadis itu akan segera berlari keluar dengan wajah bahagia. Namun rumah tetap sunyi tanpa jawaban apapun.